Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat santuy, ketemu lagi di video kali ini. Kita akan melihat-lihat variasi-variasi rambatan yang bisa dibangun untuk tanaman sayuran rambatan seperti pare, terus timun, kemudian gambas dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa model yang dibuat di kebun. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa memilih model yang mana yang mungkin bisa diterapkan untuk di rumah seperti itu. Nah, ini yang pertama model perambatan dibuat model segitiga dengan satu tiang besar di tengahnya, kemudian ada dua batang kecil sebagai rambatannya gitu. Nah, ini digunakan untuk tanaman timun teman-teman. Nah, ini saya perlihatkan. Nah, ini tanaman timunnya. Nanti tanaman timunnya ini juga, itu di sana juga itu. Nanti dia akan naik terus kan, dirambatkan, dan nanti buah timunnya nanti bisa disiapkan agar bergelantungan di bawah sini, sampai ke bawah sini dan di samping sininya seperti itu. Nah, ini untuk timun. Nah, kenapa kalau untuk kok timun ini nanti satu larik timun semua teman-teman, jadi tidak dicampur dengan pare. Karena kalau timunnya ini nanti dicampur dengan pare, nanti dia bisa ikut jadi pahit rasa timunnya gitu. Nah, ini sambil kita lihat-lihat jalan ke sana ya. Nah, model rambatannya itu seperti ini. Ini kalau teman-teman mau bikin di rumah sangat mudah, bisa diterapkan di rumah teman-teman sesuai dengan kebutuhan dan keinginan estetika yang diinginkan teman-teman. Nah, ini modelnya sampai ujung sana seperti ini, sana sampai sana. Nah, rambatan ini bisa diikat dengan tali rafia seperti ini, atau kalau teman-teman ada kawat bisa juga diikat dengan kawat ya teman-teman, tidak masalah, sesuai kebutuhan. Nah, karena ini kecil tipis, makanya lebih disarankan untuk diikat saja, jadi tidak perlu dipaku. Kalau dipaku malah sulit gitu, nanti bisa pecah nanti kalau yang kedua ini rambatan untuk tanaman gambas, atau di sini bilangnya ceme ya, ceme atau gambas gitu. Ini rambatannya persegi panjang bentuknya dengan batang-batang yang menjalar seperti ini. Nah, sebenarnya kalau dengan cara seperti ini, posisi buahnya nanti akan bergelantungan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini posisi buahnya nanti. Ini bisa teman-teman coba juga untuk bikin. Nah, kalau pakai seperti ini karena dulu masih ada kawatnya, jadi ini pakai kawat untuk mengikatnya. Nah, ini prinsipnya segi 4 ya teman-teman, dengan kakinya 4 tapi diberi perpanjang gitu sampai ujung sana. Nah, untuk jumlah kayu memang tidak ada aturan ya, harus berapa, harus besar atau kecil, sesuaikan dengan banyaknya pohon teman-teman. Kalau misalnya ada kayu pohon bambu yang banyak, nah itu kan bisa dipakai untuk membuat lanjaran seperti ini yang lebih kuat gitu kan. Nah, kalau untuk seperti itu tadi yang pohon timun tadi, itu bisa dipakai untuk kondisi yang apabila sedikit bambunya gitu. Nah, ini pas waktu bambunya masih banyak jadi dibikin kayak gini.
nanti rambatannya pun akan semua ke sini, jadi tidak boleh ke rambatan yang lain, ke tempat yang lain gitu. Nah, oke, sekarang kita di rambatan pohon pare yang ketiga. Rambatannya ini sebenarnya dibuat bisa menyesuaikan kondisi kebun teman-teman, tidak perlu harus dibuat sama, tapi bisa disesuaikan dengan kondisi kebun teman-teman dan banyaknya tanaman yang ditanam. Untuk ini sebenarnya modelnya sama seperti tanaman gambas rambatannya, hanya saja ini dibuat berdampingan dengan ada sela-sela di tengahnya. Ini untuk memudahkan nanti ketika panen dan bisa dijadikan untuk pemandangan gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi pada prinsipnya kalau rambatan ini tidak ada aturan yang baku atau bagusnya seperti apa ya, yang penting pohonnya bisa merambat dengan cukup gitu. Jadi tidak terlalu kecil tapi juga tidak usah terlalu besar, nanti malah buang-buang kayu gitu. Jadi dikiranya pohon itu bisa cukup aja untuk merambat, tidak misalnya pohonnya 3 ya jangan cuma 1 meter aja rambatannya, nanti tidak optimal tumbuhnya kayak gitu. Nah kalau ini kan dia masih bisa merambat kemana-mana dengan ruang rambatan yang masih terbuka itu. Ya masih ada ruangan tetap tumbuh kan. Nah, jadi dengan adanya ruangan yang rongga-rongga yang masih kosong kayak gini, dia masih bisa tumbuh optimal terus gitu teman-teman. Melihat dari atas ya, rambatan pohon pare. Nah ini dari ujung sana, sini, sana lurus sampai ke sana. Nah kemana itu semua tanaman pare nanti teman-teman. Nah ini kan masih ada space rongga, ini nanti dia masih bisa tumbuh dengan optimal. Nah khusus untuk rambatan ini adalah salah satu penerapan pembuatan rambatan yang difungsikan menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Ini kita fungsikan selain untuk rambatan, ini nanti ketika sudah lebat ini juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk kolam agar lebih teduh seperti itu. Jadi ini memang dibuat agak berbeda, jadi agak menjorok ke taman sedikit biar ikan, bagian kolam ikannya kena sedikit teduh gitu nanti ketika siang hari. Nah kalau kita lihat di sebelah sana paling ujung itu ada nanti buat pohon timun, tengah yang ini itu pohon gambas, yang sini itu pohon pare. Nah lihat kayak gini semua. Oke teman-teman, jadi pada prinsipnya teman-teman membuat rambatan itu pun juga bisa dengan berbagai macam variasi. Kita mau lihat opsi lain ya yang bisa dijadikan untuk sebagai rambatan tanaman gitu. Nah salah satunya berikutnya memanfaatkan pagar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan pagar baik yang dari bambu atau pagar yang dari jaring seperti ini. Nah kalau pagar ini bisa dimanfaatkan bila memang untuk area yang sempit gitu, jadi area pembatas itu bisa dioptimalkan lagi untuk menjadi rambatan sekalian gitu. Nah ini juga contoh pagar yang bisa teman-teman manfaatkan untuk rambatan. Jadi jika memang di bagian kebunnya sudah ada rambatan pagar seperti ini, itu bisa ditanam saja parenya di bawah, atau paria atau timun ataupun gambas, nanti rambatannya ditaruh di sini. Itu juga bisa teman-teman, tergantung sesuai kebutuhannya saja seperti itu ya. Nah ini contoh rambatan yang memanfaatkan pagar ya teman-teman. Nah ini adalah tanaman sembuan, daun sembuan yang bisa diolah dengan bau yang sangat khas gitu kalau teman-teman tahu.
pagar, teman-teman juga membuat instalasi rambatan dengan secara yang lebih mudah, yaitu mungkin membuat rambatan dengan model jemuran. Jadi tinggal bikin 2 tali pancang, tiang pancang, nanti diberikan kawat di tengahnya, itu sudah cukup untuk jadi rambatan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir harus membuat rambatan yang sulit, tapi pada intinya silahkan teman-teman buat dengan model yang paling simple sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Oke teman-teman, gitu dulu ya teman-teman untuk video kita kali ini tentang mengupas tentang rambatan tanaman ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin menanam tanaman pare dan sejenisnya. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, ditekan itu tombol merahnya agar kita bisa semakin banyak sharing-sharing konten yang bermanfaat gitu. Dan juga masukannya ditunggu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.